Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa, Damai Indonesiaku senang sekali kembali hadir. Kali ini perdana tahun 2025. Setelah tahun lalu kita mudah-mudahan mengakhiri tahun 2024 dengan yang indah. Nah, tahun 2025 pemirsa banyak sekali yang mengatakan ada banyak tantangan, begitu banyak kesulitan. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim apa yang harus kita lakukan? Tentunya perkuat iman. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu kuatkan iman untuk menghadapi tantangan. Bersama guru-guru kita, Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Ustadz Riza Muhammad yang akan memberikan tausiah kepada kita semua. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Ittihad, Jalan Legenda Wisata Boulevard, Gunung Putri, Bogor. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala syukur kita panjatkan kepada Allah karena nikmat, kesempatan, kesehatan, waktu dan umur sampai hari ini kita diperjumpakan dengan tahun baru, tahun 2025. Sehat. Semoga tahun ini lebih sukses. Semoga tahun ini lebih berjaya. Dan semoga menjadi hamba Allah yang lebih taat. Amin. Tahun 2025 adalah tahun yang memberikan kesempatan, hajat, keinginan, membangkitkan optimisme, yakin semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Betul? Tapi ingat, di mana ada kesempatan selalu diiringi dengan tantangan. Apa Bu? Tantangan. Tiada hidup tanpa masalah. Betul? Tiada hidup tanpa ujian. Ada aja kali ujiannya. Nah, sebagai hamba Allah, kita harus mempersiapkan diri, merebut optimisme, meraih kesuksesan, harus mampu menjawab sebuah tantangan. Ingat, sebagai hamba Allah, seorang muslim yang taat, Allah mengajarkan kita dalam Quran surah Al-Hasyr, surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan persiapanmu secara matang untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Berarti orang yang gak punya persiapan yang cukup, orang yang gak punya persiapan yang matang, maka akan mudah terbawa oleh fitnah kehidupan, bahkan menjadi korban kehidupan. Itu kenapa seorang mukmin harus memiliki kekuatan dalam mempersiapkan diri yang disebut ketahanan diri. Halo? Halo? Ketahanan diri. Apa itu ketahanan diri? Momentum secara iman dan ketakwaan agar kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bagaimana caranya? Sebagai seorang mukmin haruslah mengikuti sandaran dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya, mau tahu apa mau tahu banget? Oke. Yang pertama, tantangan itu bisa dijawab dengan doa. Apa Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a." Tidak ada kemuliaan seorang hamba kecuali menggantungkan hidupnya kepada Allah dengan doa. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Berdoalah kepada Allah. Siapa yang senang meminta dan berdoa, hajatnya akan dikabulkan. Apalagi ini bulan Rajab, Besti. Halo, bulan Rajab. Wow. Ada apa dengan bulan Rajab? Bulan di mana merupakan minha arbaatun hurum, 4 dari salah satu kemuliaan bulan haram. Coba Anda buka surat At-Taubah 36. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Salah satu kemuliaan bulan Rajab mengabulkan doa. Jadi tolong jangan sia-siakan bulan ini. Tolong jangan buang-buang percuma waktu-waktu Rajab ini. Karena siapa yang mengawali Rajab dengan doa, dan kebetulan Rajab ini berada di awal dari tahun baru 2025, insya Allah kita mulai dengan doa, maka hidup kita akan berkah. Amin. Yang kedua, tips dari Rasulullah dalam menghadapi tantangan tahun 2025. Apa itu? Perkuat ibadah. Coba Anda buka Quran Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Demi Allah, orang yang sedikit beribadah, orang yang sedikit mendekatkan diri kepada Allah, maka setan dalam tubuhnya akan menjadi sahabat karibnya yang disebut dengan qarin. Apa? Qarin. Ya Rasulullah, apakah tiap orang punya qarin? Ya. Setiap Anda dan saya punya qarin. Apa itu? Jin yang menempel dalam tubuh, yang sering membuat gaduh akibat kita tidak berzikir kepada Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, orang yang jauh dari Allah dan sedikit berzikir kepada Allah, maka qarin akan menjadi sahabat, setan akan menjadi qarinnya, sehingga apa? Hidup kita dibuat tidak tenang, hidup kita dibuat depresi, hidup kita dibuat putus asa, punya sedikit masalah bundir alias bunuh diri. Putus dengan pacar, membakar diri, orang goblok. Hello jamaah, kita ini diajarkan untuk senantiasa kuat. Dalam artian apa? Ujian dan cobaan merupakan tantangan yang harus kita jawab. Maka seorang mukmin setelah ia berdoa kepada Allah, lanjutnya adalah perkuat perkara ibadah. Ibu, sadarkah Anda kalau ibadah itu adalah solusi dalam menyelesaikan masalah Anda? Coba Anda buka surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai nasta'in, penolongmu. Berarti orang yang beriman tidak perlu putus asa, karena cukup dengan salat dan sabar. Setiap masalah yang akan Anda hadapi, wes 14. Itu dia. Yang ketiga, berpedoman kepada Quran dan hadis. Coba dibuka dalam surat An-Nisa 59. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu illallah war rasuli. Kalau engkau ada masalah, kembalikan masalahmu kepada Quran dan hadis. Siapa yang berpulang kepada aturan Allah, siapa yang berpulang kepada aturan Rasulullah, insya Allah tantangan apapun yang ada di depan akan bisa kita hadapi, dan kita akan berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka tausiah di segmen 1 ini. Sabar, tawakal, dan juga rasa syukur. Itulah tadi yang disampaikan pesan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad ketika kita menghadapi banyaknya tantangan dan ujian di saat-saat ini. Lantas kunci apakah untuk menghadapi tantangan dan juga berbagai macam ujian di era seperti ini? Insya Allah guru kita Ki Haji Syarif Mat Naji akan menyampaikan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali.